Bukankah itu milik keluarga Sterling, Chloe? Itu keluarga Sterling, lebih kaya dari sebuah negara. Sarah sakit parah. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Jika kamu menyembuhkannya, kamu bisa menikahi Sarah dan mewarisi kekaisaran triliun dolar keluarga Sterling. Ini kekayaan besar. Nona Sterling adalah wanita tercantik di negeri ini. Jika aku bisa menikahinya, aku akan diberkati leluhur. Bagaimana denganmu, Chloe? Jika seseorang bisa menyelamatkan Sarah, Sarah dan aku bisa menikah dengannya. Chloe, kamu sudah mencari dokter terkenal selama 3 hari, dan kakimu melepuh. 98. 99. Anggap saja itu perbuatan baik untuk mendoakan Sarah. Aku hanya berharap langit bisa melihat ketulusanku. Ini dia. 100. Kamu adalah orang ke-100. Chloe, Berhenti. kita ditakdirkan. Katakan satu mimpimu. Aku akan membantumu. Pakaianmu buruk dan kurang makan. Kamu bahkan tidak bisa memberi makan dan pakaian sendiri. Bagaimana kamu bisa membantuku? Semua penampilan dunia hanyalah cangkang layu. Bagaimana kau tahu tidak ada dunia lain di telapak tanganku? Bajingan. Kamu. Lepaskan Chloe. Dasar pengemis kotor. Tunggu. Lukanya benar-benar sembuh. Sama sekali tidak sakit. Ada apa ini? Tadi aku baru saja terluka. Luar biasa. Akhir-akhir ini kamu sering terbangun tengah malam, berkeringat deras, dan nafsu makan hilang, kan? Kamu tahu itu juga? Dengan kemampuan medis yang ajaib, mungkinkah dia bisa menyelamatkan Sarah? Guru, tolong selamatkan Sarah. Hanya itu, aku bisa membuatmu naik ke surga, menjadi makhluk abadi, atau menguasai dunia, dan menaklukkan semuanya. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin Sarah sembuh. Benar-benar jiwa yang langka seabad, kebaikan hati yang murni. Baiklah, aku ikut denganmu. Tunjukkan jalannya. Selamat datang, Chloe. Dokter terkenal mana lagi yang dibawa Chloe kali ini? Kenapa malah seorang pengemis? Dokter Vance, bisakah penyakit anakku disembuhkan? Aku sudah praktik kedokteran puluhan tahun, menangani banyak kasus sulit, dan kupikir kemampuanku seperti dewa. Tapi kondisi Sarah, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu karena kamu tidak kompeten. Tuan, orang yang selama ini Tuan cari, penyembuh suci dan penyembuh abadi, sudah datang. Persilakan mereka masuk sekarang. Bapak Sterling, tenang saja, dengan saya di sini, meskipun Sarah sudah diambang kematian, aku bisa menyelamatkannya. Berhenti membual, aku pasti akan menyembuhkan Sarah lebih dulu. Kulit sehalus krim, bibir semerah api, dan pinggang itu, benar-benar wanita tercantik di negeri ini. Cukup, semua orang tak berguna minggir, aku akan merawat pasien sekarang. Penyembuh suci. Bagaimana kondisi putri saya? Apa kamu yakin? Saya pikir. Denyut nadinya sangat aneh. Datang dan pergi. Lemah sebentar, kuat sebentar. Ini hukuman mati. Bagaimana bisa? Saya tidak percaya ada penyakit yang bahkan kamu tidak bisa diagnosa. Pemandangan yang luar biasa. Penyembuh suci. Sepertinya kemampuan medismu tidak berkembang selama ini. Apa yang kamu tahu? Aku bertaruh nyawaku untuk itu. Tidak ada yang bisa mendiagnosa penyakit ini. Hanya kata-kata orang yang tidak kompeten. Bapak Sterling, daftar itu mengatakan siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit Sarah bisa menikahinya. Serius? Benar. Asalkan dia bisa menyembuhkan putriku, siapapun dia bisa menikahinya, dan mendapatkan kekaisaran triliun dolar keluarga Sterling. Mertua yang baik, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Adapun Sarah, dia pasti milikku.
Penyembuh abadi? Menemukan sesuatu? Lihat dia, benar-benar bingung. Kamu bisa tahu. Dia tidak bisa menemukan penyebabnya sama sekali. Tidak pernah terdengar. Belum pernah melihat yang seperti ini. Saya sudah menggunakan semua kemampuan yang saya miliki. Tapi saya tidak bisa mengetahui apa yang salah dengan Sarah. Sepertinya dunia medis akan menghadapi tantangan baru. Putriku sangat cantik mempesona, sangat pintar. Sempurna dari ujung kepala hingga kaki. Namun, dia cantik tapi terkutuk. Langit sangat tidak adil. Kamu pasti tahu siapa lagi yang bisa menyelamatkan putriku? Benar? Aku mohon padamu. Bahkan jika harus mengorbankan segalanya, hidupku sendiri, aku akan melakukan apa saja. Bapak Sterling, memang ada satu orang yang bisa menyelamatkannya. Siapa? Penyembuh ilahi. Ketika tangannya berlumuran racun, dia adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Tapi, ketika dia menyembuhkan, dia adalah satu-satunya dewa sejati di bumi. Dengan lambaian tangannya, hidup atau mati. Satu tangan memegang kehidupan. Aku pernah mendengar namanya. Tidak ada yang pernah melihatnya. Kita bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Di mana aku bisa menemukannya? Itu masalahmu. Keluarkan hadiah global. Hadiah yang besar. Ya, tidak perlu mencari. Biarkan aku yang melakukannya. Siapa kamu? Ayah, ini pria yang bisa menyembuhkan Sarah. Dia? Seorang pengemis. Chloe, jangan tertipu. Dia kelihatan seperti penipu. Bodoh yang tidak tahu diri. Apa katamu? Aku bilang kamu tidak tahu diri. Tertawa melihat betapa sempitnya langit. Penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan. Kamu pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Cukup, berhenti berpura-pura. Aku adalah orang terkaya di negara ini. Kamu datang ke keluarga Sterling untuk menipu. Percayalah, aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan melemparkanmu ke anjing-anjing. Kamu benar-benar bodoh sombong. Beraninya kamu menghina keluarga Sterling. Kita perlu memberinya pelajaran. Penjaga. Berani kamu bercanda tentang penyakit putriku? Hari ini, aku akan memastikan kamu datang berdiri dan pergi terbaring. Tangkap dia. Berhenti. Ayah, dulu ayah sering memuji ketajaman penglihatanku. Hari ini, aku akan menggunakan penglihatan itu untuk menjaminnya. Dia benar-benar luar biasa. Biarkan dia memeriksa Sarah. Chloe, apakah kamu telah dicuci otak oleh penipu ini? Baik, aku akan percaya pada putriku kali ini. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan putri sulungku, aku akan membuatmu membayar mahal. Ketika orang datang padaku untuk penyembuhan, mereka bersujud dengan penuh hormat. Dengan sikapmu, aku tidak akan merawatnya. Santai. Aku berhutang budi padamu. Jika kamu butuh sesuatu yang lain, datang saja mencariku. Sampai jumpa. Jangan pergi. Guru, Sarah cantik dan baik hati. Tolong selamatkan dia. Jika Anda menyelamatkannya, aku akan menikahimu. Baiklah, karena aku sudah membantumu, ayo lakukan sekarang. Aku sudah melihat penipu, tapi tidak ada yang semeyakinkan ini. Dia sudah pengemis, jadi tipuannya pasti payah. Bajingan. Brengsek, siapa yang merawat pasien seperti ini? Dia jelas memanfaatkannya. Bapak Sterling, Anda sendiri melihatnya. Penipu tak tahu malu pantas dipukuli sampai mati. Anak haram. Beraninya kau melecehkan putriku di depanku. Pengawal, usir dia. Kau gila? Penyakit jantung bawaan dan ensefalopati mitokondria intermiten. Apa katamu? Aku bilang dia punya penyakit jantung bawaan dan masalah otak juga. Omong kosong. Sekilas saja kau tahu penyakit apa yang diderita Sarah? Kau pikir kau dewa? Ensefalopati mitokondria intermiten? Tidak ada penyakit seperti itu di dunia. Kau bahkan tidak bisa membuat kebohongan yang masuk akal. Tapi, Sarah memang menderita penyakit jantung bawaan. Hanya tebakan beruntung. Napas dangkal, bukankah itu masalah jantung? Mengenai apa yang dia katakan, ensefalopati mitokondria intermiten, bahkan tidak tercatat di buku teks kedokteran modern. Apa? Kau meragukan seluruh dunia kedokteran? Setengah dari pencapaian dunia kedokteran dibuat olehku. Kau belum pernah mendengar penyakit ini, karena kau bodoh. Ayah, ini upaya putus asa. Tolong biarkan guru mencoba. Baik, aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan, bagaimana kau berencana mengobatinya? Siapkan kuali obat untukku, siapkan dan rebus air. Omong kosong, rebus air di kuali? Kau pikir kau membuat sup? Aku sudah praktik kedokteran selama puluhan tahun. Pertama kali aku dengar memasak orang di kuali. Gila. Bapak Sterling, lihat,
Ini sama sekali bukan pengobatan, dia jelas berusaha merebus Sarah seperti ternak. Tanyai aku sekali lagi, dan aku jamin kau akan berlutut dan memohon, dan menampar dirimu sendiri. Tidak mungkin. Jika kau begitu hebat, buat aku berlutut dan lihat. Apa? Trik apa yang digunakan berandal ini? Tunggu apa lagi? Tolong. Aku akan melakukannya. Ini adalah teknik yang lama hilang, dikatakan bisa menghidupkan kembali orang mati, penyembuhan instan. Tentu saja, 13 jarumku, 1 jarum menentukan hidup atau mati, 2 jarum membalikan yin dan yang. Ini? Bagaimana mungkin? Sayang sekali. Sepertinya saat gurumu mengajarimu, dia bermalas-malasan. Silakan, selamatkan dia. Banyak bicara tanpa tindakan. Aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Juga tidak menyelamatkan orang jahat. Pergi siapkan kuali obat. Kondisi putrimu kritis. Pergi. Siapkan kuali. Baik, Tuan. Jika terjadi sesuatu pada putriku, kau yang bertanggung jawab. Tidak masalah. Aku pertaruhkan nyawaku. Terus menggertak. Bapak Sterling, orang ini tidak baik. Jangan berani-berani mempercayainya. Kumpulkan semua penjaga di mansion. Jika Sarah kehilangan sehelai rambut pun, kau tak akan punya jalan keluar, dan mati 1000 kali. Semua sudah siap, Tuan? Apa yang kau lakukan? Kau tidak berhak mempertanyakanku. Aku melindungi hidupnya. Apa yang kau takutkan? Kehadiran yang mengesankan? Siapa dia sebenarnya? Kenapa kau menutup pintu? Jika kau tidak ingin putrimu dilihat oleh orang di luar, maka tunggu saja di sini. Aku bilang, jangan main-main. Jika kau berani, Bapak Sterling, ada apa ini soal menggunakan kuali obat untuk mengobati penyakit, tipuan belaka? Aku yakin dia ada di dalam sekarang, melecehkan Sarah, benar? Begitu dia menyentuhnya, bukankah itu artinya dia menjadi menantu keluarga Sterling? Bajingan, tidak tahu malu. Seorang pengemis mempermainkan keluarga Sterling, ini akan jadi bahan tertawaan kalau tersebar. Cukup. Ayah, tenang. Aku tahu dia seorang pengemis, tapi dia sangat terampil. Aku percaya dia tidak akan berbuat salah. Coba aku tanya, di mana kamu menemukannya? Di pinggir jalan. Konyol. Kamu seenaknya mengambil orang asing dari pinggir jalan, dan membawanya pulang, kira ini pasar loak, hentikan dia sekarang. Atau kau akan menyesal, sumpah, pengawal, hancurkan pintunya. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Dasar hewan, apa yang kau lakukan? Bocah nakal, kau mati. Seseorang bunuh bajingan ini. Apa? Sihir apa ini? Monster? Pengemis ini adalah monster. Sekelompok pecundang. Minggir, biarkan aku menghadapinya. Bahkan Bapak Sterling tidak bisa mengalahkannya. Kita celaka. Reputasi Sarah hancur total, panggil 4 penjaga, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mencabik-cabik monster ini. Langit dan bumi, misteri purba. Yin dan Yang, dalam harmoni. Langit dan bumi berputar.
Lihatlah pagoda obsidianku, payung gerhanaku, kecapi guntur, pedang pembasmi iblis. Hari ini kita akan membobol gerbang ini. Mari hancurkan formasi bersama. Hahaha. 4 penjaga datang, pengemis ini sudah mati. Lagi, kekuatan penuh. Kita tidak bisa mengalahkannya. Mundur. Pagodanya benar-benar hancur. Bagaimana mungkin? Hanya gerbang satu ini, bahkan 4 penjaga tidak bisa menerobos. Bajingan. Dasar bajingan kotor. Lepaskan putriku. Bajingan. Di mana pakaianku? Kamu sudah memakainya. Kamu masih melihat. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Hei, kamu masih lemah sekali. Jangan terlalu gegabah, atau kamu akan pingsan. Bahkan 4 penjaga pun kalah. Apalagi yang bisa kulakukan? Bapak Sterling, jangan panik. Kita bisa melaporkan ini ke polisi. Kalau tidak berhasil, kita pakai senjata berat. Aku tak peduli sekuat apa pengemis itu, dia tidak akan tahan tembakan meriam. Bawa tang dan artileri, kita hancurkan dia berkeping-keping. Chloe, kamu terlalu gegabah. Bagaimana bisa kamu membawa orang berbahaya seperti itu ke rumah? Maksudmu baik, tapi malah memperburuk keadaan. Tunggu, ayah. Sarah baru saja bicara. Tentu saja. Kalau aku tidak mendengar teriakan Sarah, apakah aku akan secemas ini? Tapi ayah, Sarah tadi tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin dia bisa bersuara? Mungkinkah pengemis itu yang menyembuhkannya? Benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Tapi kenapa mereka tidak keluar? Bapak Sterling, Anda sudah ditipu. Ada teknik rahasia. Dengan menyentuh sendi tertentu, kita bisa membuat seseorang bicara sebentar. Itu bukan penyembuhan sungguhan. Benar, pengemis itu memakai trik ini untuk membingungkan kita, mempermalukan kita. Dia pasti mengincar Sarah. Pertama, dia membangunkannya, lalu pura-pura jadi penyelamatnya, supaya dia bisa menikahinya secara sah dan mewarisi kekaisaran triliun dolar keluarga Sterling. Sial. Apa anak perempuanku yang berharga akan dihancurkan olehnya? Panggil keamanan sekarang untuk menangkapnya. Juga, beri perintah, suruh semua penjaga mengepung halaman. Keamanan ketat. Ya. Bapak Sterling, perintah Anda sudah diterima. Saya telah mengirim 30 pasukan elit untuk mendukung Anda. Dia ada di dalam. Kamu harus menyelamatkan putriku. Semuanya, dengarkan. Arahkan ke pintu. Kamu di dalam, dengarkan, keluarlah sekarang, pastikan Sarah aman dan selamat, atau kami akan menembak. Kamu di dalam, dengarkan, keluarlah sekarang. Pastikan Sarah aman dan selamat, jika tidak, kami akan menembak. Pengemis kotor, jika kamu tidak ingin mati, maka keluarlah sekarang, atau 30 senjata akan menembak sekaligus, dan kamu akan menyesal besar. Tembak. Ini, bagaimana mungkin? 30 senjata bahkan tidak bisa menembus pintu. Apakah dia manusia? Dia benar-benar monster. Apa yang harus kita lakukan? Putriku masih di dalam, jangan repot-repot. Aku akan keluar. Preman itu keluar. Tangkap dia. Berhenti. Kamu hewan gila. Berani-beraninya kamu menganiaya putriku. Aku akan membuatmu mati mengerikan. Siapa bilang aku menganiayanya? Bukankah aku yang menyembuhkannya? Kamu bilang apa? Kamu sudah menyembuhkan Sarah. Masih pura-pura? Pura-pura atau tidak? Coba periksa denyut nadinya sendiri. Aku sudah menyembuhkan semua penyakitnya. Mulai sekarang, tidak akan ada penyakit atau masalah. Dia akan hidup setidaknya sampai 100 tahun. Besar mulut. Lihat saja bagaimana aku membongkar kamu.
Denyut nadi ini kuat dan bertenaga, sama persis dengan pria dewasa yang telah berlatih selama lebih dari 10 tahun. Ini luar biasa. Dia benar-benar sembuh? Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang pengemis menyembuhkan penyakit yang bahkan aku tidak bisa sembuhkan? Itu benar? Sarah sekarang benar-benar sembuh? Ayah, lihat kulit Sarah. Bukankah dia terlihat lebih merah muda? Sepertinya dia benar-benar baik sekarang. Bagus. Aku tahu putriku sangat beruntung. Dia belum saatnya mati hari ini. Kau, bagaimana kau melakukannya? Di seluruh negeri, satu-satunya yang kemampuan medisnya melampaui aku dan Dr. Vance adalah sosok legendaris itu, penyembuh ilahi yang misterius. Tunggu, apakah kau penyembuh ilahi? Bagaimana mungkin? Mereka bilang, penyembuh ilahi bisa menghidupkan kembali orang mati. Satu jarum menentukan hidup dan mati. Dua tangan bisa mengubah takdir. Tapi, penyembuh ilahi, bagaimana mungkin dia seorang pengemis muda seperti itu? Kau? Mungkinkah kau murid penyembuh ilahi? Menyembuhkan penyakit Sarah hanya kebetulan. Aku membantumu karena kita ditakdirkan bertemu. Ini takdir. Sekarang aku sudah membantumu. Aku harus pergi sekarang. Tunggu. Bukankah kau akan menikahiku? Maksudmu kau ingin menikah denganku? Aku hanya pengemis. Lalu kenapa? Kami keluarga Sterling kaya raya. Hanya dengan satu kata dariku, kau bisa menjadi ketua Kamar Dagang Nasional. Benar, aku mengumumkannya. Siapapun yang menyelamatkan putriku, akan kuberikan putriku untuk dinikahi. Dan kau juga akan mendapatkan kekaisaran triliun dolar. Aku, Arthur Sterling, menepati janjiku. Ketenaran dan kekayaan semuanya sementara. Dunia ini luas, tapi lebih baik hidup tanpa beban. Pikirkan baik-baik. Begitu banyak pria yang mengantri untuk menikahi aku dan Sarah, terutama Sarah, dia wanita tercantik di negeri ini. Kau tidak merasa apa-apa saat melihatnya? Haha, cukup. Setelah selesai, aku akan pergi begitu saja, menyembunyikan jasa dan namaku. HMPH, berhenti berpura-pura jadi jiwa yang bebas, menolak uang, dasar idiot. Kurasa menyembuhkannya hanya keberuntungan belaka. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Diam, kalian berdua penipu. Kalian tidak bisa menyembuhkan putriku. Dan kalian masih berani bergosip? Keluar. Jiwa yang mulia, Chloe, selidiki dia. Ayah, kenapa? Pintu yang dia buat, peluru pun tidak bisa menggoresnya. Sehebat itu, dia pasti guru tersembunyi. Bajingan, jangan sentuh aku. Bajingan, jangan sentuh aku. Sarah, kamu akhirnya sadar. Kamu sudah baik sekarang. Chloe, pengemis itu benar-benar menyembuhkan penyakitmu. Sepertinya aku salah tentang dia. Dia sebenarnya membantuku. Di mana dia sekarang? Dia baru saja pergi. Tidak bisa menghentikannya. Tidak bisa begitu. Dia melihatku telanjang dan menyelamatkan hidupku. Apa dia tidak ingin menikahiku? Haha. Baiklah, selama bertahun-tahun, ayah menjodohkanmu dengan banyak pemuda yang cocok, tapi kamu tidak suka satupun. Akhirnya menemukan seseorang yang kamu suka. Ayah, berikan aku informasinya. Aku akan mencarinya. Oke. Sudah beberapa hari sejak Mia menelepon. Mungkin terlalu sibuk dengan kerjaan. Dia bilang sebelumnya bahwa bosnya, yang sangat baik padanya, mengalami masalah dengan operasi perusahaan. Dia sangat keras kepala. Dia pasti juga khawatir. Ini aku. Siapkan kontrak 10 miliar dolar untuk perusahaan Zhao, Tyler dan Mia. Dengan dukungan sindikat naga, operasi perusahaan mereka tidak akan ada masalah. Mia juga bisa santai. Ini perjanjian pembatalan. Aku ingin memutuskan pertunangan. Mia, apa yang kamu katakan? Nyonya, Blake hanyalah pengemis kotor. Dia tidak pantas untukku. Ini pacarku sekarang. Tyler, CEO perusahaan Zhao. Aku tidak pantas untukmu. Hei, kamu kembali. Waktu yang tepat. Tanda tangani saja surat pembatalannya. Aku buru-buru menikah dengan Tyler. Mia, Black dulu bekerja untuk membiayai sekolahmu. Bagaimana kau bisa membatalkan pertunangan begitu saja? Kau melakukannya dengan sukarela. Sekarang dia hanya pengemis kotor. Kau ingin aku menikah dengannya? Bukankah itu memalukan? Tyler adalah CEO dari Zhao Group, dan dia akan menandatangani kontrak dengan Sindikat Naga. Sindikat Naga, itu adalah konglomerat terkenal secara nasional.
Aku hanya punya masa depan dengan Tyler. Aku tidak pernah menyangka ini. Kamu sangat sombong dan materialistis. Pecundang bangkrut, beraninya kau menyalahkan Mia, sombong, dan materialistis, jelas karena kau tidak berguna. Mia, Blake tidak punya banyak uang, tapi kalian tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Setelah ayahmu melarikan diri saat itu, aku selalu memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Bagaimana kau bisa mempermalukannya seperti itu? Apa salahnya menginginkan hidup yang lebih baik? Salahkan anakmu yang tidak berguna. Dia pecundang. HMTH. Benar, sampah tetaplah sampah. Dan kau pikir kau pantas bersaing denganku? Sampah. Tyler, kau pikir mendekati sindikat naga membuatmu istimewa? Apa maksudmu? Kau tahu, aku yang memberimu kontrak dengan sindikat naga. Hahaha, kau memberikannya? Hahaha, kau, pengemis kotor, pikir kau bisa memberikan kontrak kepada sindikat naga? Kau pikir aku bodoh? Kau gila. Tyler bisa menandatangani kontrak sindikat naga. Itu kemampuannya. Kau, pengemis, bahkan tidak tahu kemana pintu sindikat naga terbuka, dan kau berani membual. Mia, kau terus memberitahuku bagaimana Tyler merawatmu di perusahaan. Dia adalah dermawanmu. Kau bilang perusahaan dalam masalah. Kau bekerja keras, karena aku ingat kebaikanmu. Aku baru saja memberikan perintah untuk memberikan kontrak 10 miliar dolar kepada Tyler Group, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa saat aku memberikan perintah itu, kau datang untuk membatalkan pertunangan kita. Kau membenciku karena miskin dan pengemis. Membual? Silakan, membual. Jika kau benar-benar memiliki kekuatan itu, apakah kau masih menjadi pengemis? Semua pura-pura. Memuakkan. Jadi aku bertanya padamu, apakah kau menandatangani perjanjian pembatalan ini atau tidak? Tentu saja aku akan menandatanganinya. Tapi aku akan memilih momen yang tepat, seperti di pernikahanmu. Blake, kau berani mengacaukan pernikahanku. Apa kau tidak punya malu? Biarkan dia datang. Akan ada pengawal di mana-mana. Aku ingin melihat kau mencoba. Tunggu saja sampai saat itu. Pengawalku akan memaksamu berlutut untuk mendoakan aku dan Mia panjang umur dan bahagia dan segera punya anak laki-laki. Mia, jangan pergi. Beri Blake kesempatan lain. Ibu, untuk wanita seperti itu tidak sepadan. Kamu sangat baik padanya, membiayai sekolahnya, dan berkelahi setiap hari demi dia. Itu menghancurkan hatiku. Tidak apa-apa, suatu hari aku akan membuat mereka membayar kembali semuanya. Wow, pengantin wanitanya menakjubkan. Selamat datang semua di pernikahanku dengan Mia. Pertama, aku ingin mengumumkan berita besar. Sindikat naga yang paling misterius di dunia akan menandatangani kontrak misterius denganku hari ini. Mendoakan perusahaanku sukses besar. Kontrak misterius dari sindikat naga. Aku dengar begitu kamu mendapatkannya. Bahkan perusahaan kecil kelas 3 bisa dalam semalam menjadi pemain besar. Tyler benar-benar sukses besar. Jangan lupakan kami orang kecil. Tyler dan Mia benar-benar pasangan yang sempurna. Cium. Cium apa? Siapa itu? Kayak kenal. Yo, pengemis kotor kayak kamu beneran datang? Baju beginian? Apa? Mau nyuri pengantin wanita? Blake, menyerah aja. Kita gak bakal balikan. Bahkan kalau kamu sekarang juga berlutut minta aku balik, aku gak akan nerima kamu lagi. Orang harus tahu batasnya. Semuanya, lihat. Ini perjanjian tunangan dengan pengantin. Pertunangan belum dibatalkan. Tapi dia menikah dengan orang lain. Gak etis kan? Ada apa? Ini bukan bigami? Jadi pengantinnya udah bertunangan. Omong kosong. Itu karena kamu naksir penampilanku. Kamu menolak putus. Tepat. Gak level. Gak dapet dia. Mau nempel terus. Cermin diri deh. Jauh banget untuk Mia kita. Gak cukup baik. Dari awal sampai akhir, dia gak pernah cukup baik buat aku. Tanpa dukunganku. Apakah kalian berdua masih punya tempat di Southridge sekarang? Hahaha. Kamu ngasih? Kamu, pengemis di jalanan, apa yang bisa kamu kasih? Pembawa acara, putar video pengemis tak berguna itu. Putar, tunjukkan ke semua orang kebenarannya. Lihat tuh, pria berdasi ini benar-benar mengemis. Astaga, memalukan sekali. Mangkuk pecah, sepatu usang, lebih buruk dari anjing. Dengan penampilan seperti itu, dia masih berani mengganggu pernikahan. Dia memang punya nyali. Kalian semua lihat ini? Benda ini hanyalah seorang pengemis kotor. Semuanya, jika kalian adalah pengantin wanita, apakah kalian akan menikahi orang seperti ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya.
Blake, kau dengar itu? Semua orang bisa melihat kenyataannya, kamu bahkan tidak layak untuk kuku Kakimia. Sudah kukatakan sebelumnya, jika kau berani datang, akan kutunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan pengawalku. Pengawal, patahkan kakinya. Pecundang. Kalian semua pecundang. Kalian ini berguna buat apa? Jangan sombong. Aku tidak buang-buang kata. Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, kamu tidak akan suka akibatnya. Kamu pikir mengalahkan beberapa pengawal membuatmu seseorang yang hebat? Orang-orangku di luar sudah mengepung tempat ini. Begitu ya. Siapa itu? Kehadirannya begitu kuat. Belum pernah melihatnya. Aku Chloe, putri kedua Arthur Sterling. Jangan khawatir, Blake. Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Blake, kamu bilang kamu Chloe, dan dia tunangan Sarah? Bukankah dia bertunangan dengan wanita tercantik di Punggungan Selatan, Sarah? Dia juga akan mewarisi kekaisaran triliun dolar keluarga Sterling. Orang besar? Blake, di mana kamu menemukan aktor-aktor ini? Mereka cukup lancar membaca dialognya. Dan kamu pura-pura jadi Chloe. Dengan penampilan lusuh, kamu pikir kamu layak. Belum dengar? Para pewaris kaya itu, semua suka low profile. Hahaha. Baiklah, baiklah, berhenti berpura-pura. Tapi setelah kau bilang begitu, kau memang cantik. Mampir minum dulu, dan nanti tambahin aku di becan. Jangan main tangan. Kau cari mati. Jangan lupa, aku pegang kontrak 10 miliar dolar dengan Sindikat Naga. Kau pikir kau siapa? Benar. Tyler memang mitra resmi Sindikat Naga. Siapa di Punggungan Selatan yang tidak tahu? Berlututlah kalau kau tahu diri, dan sujud 3 kali. Gonggong 3 kali seperti anjing, dan kalau bagus, mungkin aku lepaskan kau. Ya, berlutut dan gonggong beberapa kali. Biarkan semua orang lihat betapa menyedihkannya dirimu. Apa katamu? Aku tidak dengar. Kau tuli, tidak paham kata-kata yang jelas? Ada yang pegang dia? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Hei, dari mana datangnya cantik ini? Kamu belum layak tahu siapa aku. Sarah, kukira kamu yang pendiam. Tidak kusangka kamu begitu proaktif. Kenapa tadi kamu pergi terburu-buru? Aku bahkan tidak sempat berbicara baik-baik denganmu. Dengar, menyelamatkanmu itu bukan apa-apa. Kamu tidak perlu datang jauh-jauh untuk berterima kasih. Aku di sini bukan untuk berterima kasih. Aku di sini untuk menikahimu. Keluarkan semua hadiahku. Ini adalah akta properti untuk Villa Puncak Awan. Ini adalah kunci dari Rolls-Royce Kulinan. Ini 100 batang emas murni. Dan ini adalah grup Sterling dokumen transfer ekuitas 50%. Ya Tuhan, Villa Puncak Awan. Itu properti termahal di Punggungan Selatan. Uang pun tak bisa membelinya. Rolls-Royce Kulinan. Harganya puluhan juta. 50% saham, itu sangat murah hati. Mulai hari ini, semua ini milikmu. Kamu benar-benar akan menikahiku? Aku hanya suka padamu. Apa yang kamu lakukan? Berpura-pura tidak ada orang? HHMPH, membawa sekumpulan barang palsu dan mengadakan pertunjukan di sini.
Kamu benar-benar merasa jadi anak orang kaya? Tyler, maksudmu barang-barang ini palsu? Tentu saja. Jika dia putri sulung Arthur Sterling, dengan banyak pelamar, apakah dia akan jatuh cinta pada pengemis kotor? Ini jelas pengemis ini sengaja mengatur tipuan dengan seseorang untuk pamer di pernikahanku. Yo, Blake, kamu benar-benar bersusah payah mengadakan pertunjukan besar seperti ini. Jangan bilang kamu sengaja menunda, karena kamu tidak ingin aku menikah. Tak tahu malu. Selera memilih tunanganmu dulu benar-benar buruk. Kamu Itu tidak akan terulang lagi. Beberapa orang memang terlahir tidak beruntung, tidak bisa menangani kekayaan berlimpah, dan berakhir dengan apa-apa. Kau meninggalkanku tanpa apapun. Koreksi aku jika salah, tapi tadi di layar itu, kau berlutut, memohon. haha, hanya pengemis kotor. Bagaimana kau bisa membuat seseorang kehilangan segalanya? Kira kemiskinan menular. Kau belum lupa, kan? Sindikat Naga mengincar perusahaanku. Aku akan menjadi orang besar. Saat waktunya tiba, dan Tyler bekerja sama dengan Sindikat Naga, itu akan mengguncang dunia. Kau akan tertinggal jauh seumur hidup. Segera, utusan sindikat akan datang merayakan pernikahanku dengan Mia. Saat itu terjadi, sebaiknya kau tinggal dan lihat sendiri. Lihat apa itu tontonan sesungguhnya, karena bagaimanapun, ini mungkin, yang paling dekat, kau akan pernah pada kekayaan dan kemuliaan dalam hidupmu. Kenapa kau belum berterima kasih? Jika bukan karena kami, kau tidak akan pernah seumur hidupmu bisa melihat pemandangan semegah ini. Terima kasih, tidak perlu. Maksudnya apa? Aku suruh kamu semir sepatuku, kamu nggak ngerti apa yang aku katakan? Saat utusan sindikat tiba, dia akan bicara tentang memberiku kontrak 10 miliar dolar, bakal heboh. Aku memberi kesempatan padamu, orang tak berkelas, untuk merasakan kehidupan kelas atas, seharusnya kamu bersyukur, kan? Kekayaan di luar mimpi terliarmu. Jadi, tahukah kamu bahwa kontrak Sindikat Naga berasal dariku? Benarkah? Kamu luar biasa. Kocak, itu kontrak 10 miliar dolar, dan kamu, pengemis yang bahkan tidak mampu membeli makanan, bagaimana mungkin kamu bisa memberikannya padaku? Mimpi saja. Tepat, kamu kira kamu siapa? Raja Naga. Orang ini gila. Tahu nggak seberapa besar Sindikat Naga? Dan seorang pengemis berani bicara besar seperti itu? Aku pernah melihat orang tak tahu malu, tapi tidak pernah setak tahu malu ini. Enyah, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Tepat. Semuanya, tenang. Aku adalah Raja Naga. Apa? Kamu gila. Benar-benar gila. Kau bahkan berani menyamar sebagai Raja Naga. Saat utusan khusus tiba, kita lihat bagaimana kau mati. Tyler, nama Raja Naga tidak bisa sembarangan ditiru. Itu akan membawa masalah besar. Kenapa kau berbisik? Bicaralah. Katakan padanya untuk berhenti berpura-pura. Kau dengar aku, pengemis kotor. Kau bahkan tidak sebanding dengan debu di bawah sepatu Raja Naga. Dan kau masih berani main tipu di sini. Coba lihat di cermin. Lihat siapa dirimu sebenarnya. Kau mencari masalah. Kau memukulku. Kau sudah jadi mayat. Mia, kau baik-baik saja? Anak haram. Kau tamat. Orang. Panggil polisi. Benar. Panggil polisi. Ini kota sungai, wilayahku. Beraninya kalian berdua cari masalah di sini? Tunggu saja. Begitu polisi datang, mereka akan menyeretmu ke kantor polisi dan menyiksamu, membuatmu memohon kematian. Baik, aku akan tunggu di sini. Akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi pada mata buta itu. Blake, kamu keras kepala sampai akhir. Kita lihat siapa yang membelamu. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku akan menjagamu. Ya, Blake, kamu bisa tenang. Kalian berdua? Satu berpura-pura menjadi anak perempuan Arthur Sterling, satu lagi berpura-pura menjadi Raja Naga. Bagaimana kalian bisa melindungi siapapun? Aku ingat hukum mengatakan, jika kamu menyamar sebagai orang lain, hasil akhirnya adalah eksekusi segera. Kamu sudah tamat. Chloe, cari semua perusahaan di bawah grup Zhao. Aku akan memasukkan dia ke daftar hitam bisnis. Bagaimana aku bisa merepotkanmu? Ada urusan yang harus kubereskan dengan mereka, jadi biarkan aku yang menanganinya sendiri. Silakan jika kamu merasa mampu. Detail perusahaan di bawah grup Zhao adalah rahasia bisnis. Bisakah kamu menemukannya? Benar, silakan saja jika bisa. Grupku punya puluhan anak perusahaan, masing-masing pemimpin di bidangnya. Jika kamu bisa memasukkan salah satunya ke daftar hitam, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Pengemis ini pikir dia orang hebat, hahaha. Menyelidiki grup Zhao? Mimpi. Pergi dari sini.
Berhenti mempermalukan diri sendiri. SNM. Siapa yang mencari masalah? Mia, kamu menelpon polisi bilang ada keributan di sini. Ada apa? Petugas Miller. Mereka berdua itu. Mereka mengacaukan pernikahanku. Kamu harus menahan mereka semua. Keributan. Tangkap mereka semua. Tunggu. Petugas Miller, kamu menangkap orang tanpa tanya apa yang terjadi, seluruh ceritanya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Perjanjian pertunangan. Blake dan Mia. Benar. Wanita ini adalah Mia. Aku Blake. Tapi dia menikah hari ini, dan bukan denganku. Mia, apa maksud semua ini? Petugas Miller. Benar, aku dulu bertunangan dengannya. Tapi dia dengan sukarela jatuh ke dalam kehancuran. Menjadi pengemis kotor. Aku tidak mau menikah dengan pengemis. Aku membatalkan pertunangan. Tapi dia menolak. Dan tanpa malu datang mengacaukan pernikahanku. Bukankah orang tak tahu malu seperti itu harus ditangkap? Ya, petugas Miller. Dia hanya seorang simp. Dia diam-diam tergila-gila pada Mia. Tapi Mia bahkan tidak mau meliriknya. Beraninya kamu. Kamu berani mengatakan pria yang aku sayangi adalah seorang simp? Dan siapa kamu? Ini Sarah. Dia orang terkaya di negara ini. Putri sulung Arthur Sterling. Sarah, jadi kamu Chloe? Hahaha. Ada apa dengan pura-pura ini? Petugas Miller, dua orang ini adalah penipu. Tepat, Kapten. Apakah Anda pikir putri sulung keluarga Sterling bisa menyukai Blake, pengemis kotor itu? Bukankah itu konyol? Dan orang gila ini, barusan berani menyamar sebagai Raja Naga. Apa? Kamu berani menyamar sebagai Raja Naga? Penjaga, tangkap dia. Siapa yang berani? Aku bukan hanya Raja Naga, tapi juga penyembuh ilahi. Jadi apa? Beraninya kamu, menyamar sebagai Raja Naga adalah pelanggaran berat, dan berani menyamar sebagai penyembuh ilahi, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bawa dia pergi, masukkan dia ke penjara untuk menunggu pengadilan. Tunggu, jangan tangkap dia. Mia, kamu dan Blake tumbuh bersama dan sangat akrab. Bukankah kamu selalu ingin menikahi Blake? Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Aku sangat ingin menikah dengannya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Anakmu sekarang hanyalah seorang pengemis kotor. Waktu kecil, aku naif. Aku bodoh sekali sampai mengira dia orang baik. Tapi sekarang aku tidak lagi berpikir begitu. Blake, kenapa tidak bercermin saja? Mana bisa kamu dibandingkan dengan Tyler? Tepat sekali. Untuk mendapatkan kembali seorang wanita, dia berpura-pura menjadi Raja Naga. Itu benar-benar tak tahu malu. Nak, apa kau sudah gila? Apa kau tahu siapa Raja Naga itu? Berani-beraninya kau menirunya. Dasar anak konyol. Blake, ini bukan lelucon. Menyamar sebagai Raja Naga berarti kau akan dihukum mati. Kau tidak boleh membuat kesalahan di sini. Cukup, karena sudah begini, kau ikut dengan kami. Tidak bisa, kau tidak boleh membawa anakku. Petugas Miller, anakku, Blake, adalah orang yang baik hati. Dia anak yang baik, dia selalu menjadi anak yang baik. Bagaimana mungkin dia melakukan kejahatan? Benar, petugas Miller. Biaya kuliah anakku dibayar oleh Blake. Dia pria yang sangat baik hati. Blake sering melakukan kegiatan amal. Dia sudah membantu banyak orang. Tolong selidiki. Dia pasti bukan orang jahat. Meskipun dia orang baik, itu tidak mengubah fakta bahwa dia berpura-pura menjadi Raja Naga untuk menipu orang. Dan di sini, dia juga bersalah karena menyebabkan masalah. Kawan-kawan, bawa dia pergi. Tunggu. Kamu bilang aku berpura-pura menjadi Raja Naga untuk menipu uang. Siapa yang aku tipu? Uang siapa? Bawa dia pergi, kita akan cari tahu. Benar, bawa dia kembali dan setrum dia. Dia pasti akan bicara. Sepertinya hari ini, jika aku tidak menutup grup Zaumu, kamu tidak akan belajar. Chloe? Arthur, iya. Silakan, tutup saja. Silakan jika bisa. Kamu benar-benar pikir kamu putri Bapak Sterling? Tepat sekali. Apa aku atau bukan? Kamu akan segera tahu. Apa? Dia putri Bapak Sterling? Dia bilang dia, pembual. Arthur Sterling, orang terkaya di negara ini, memiliki kekuatan absolut dan lebih kaya dari sebuah negara. Kenapa kamu berpura-pura menjadi Sarah? Sudah kubilang, aku memang. Kalau begitu tunjukkan identitasmu. Aku selalu menyuruh orang menangani urusanku. Aku tidak pernah membawa identitas. Tidak bisa melanjutkan akting, ya?
Itu konyol. Sarah, teleponnya selesai. Selesai? Bukankah kamu bilang akan menutup grupku? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Apa? Ketua Kamar Dagang baru saja menelepon saya dan mengatakan mereka akan memasukkan perusahaan Zhao ke dalam daftar hitam. Apa? Mungkinkah dia benar-benar Sarah? Sarah sebenarnya ada di kota sungai? Suatu kehormatan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Sarah yang asli menikah dengan pengemis kotor? Sekarang aku mengerti. Wanita sepertimu, kau pasti sudah berhubungan dengan pria tua kaya. Kau mengandalkan penampilanmu untuk merayu seseorang, menjual tubuhmu demi kekayaan dan kemuliaan, kan? Jalang sepertimu sudah banyak kulihat. Black, lihat betapa rendahnya dirimu. Hanya wanita seperti ini yang cukup baik untukmu. Jaga mulutmu. Orang jahat, kau memukulku lagi. Petugas Miller, dia memukulku. Tangkap dia, sekarang. Petugas Miller, tangkap dia saja. Cukup. Saya di sini bukan untuk menangani perselisihan pertunangan Anda. Jika ada orang lain yang bertindak kasar, jangan salahkan saya karena membawa Anda ke kantor polisi untuk bicara sebentar. Nona Sterling, Anda membuat kesalahan besar. Bersama dengan pengemis kotor ini, apa yang bisa dia berikan kepada Anda? Tepat sekali. Jika Anda ingin gigolo, setidaknya jangan merendahkan diri terlalu rendah sampai memilih pengemis. Kenapa tidak bergabung? Jika Anda berdiri bersama kami, saya bisa memberi Anda saham Tyler Group 30%. Tidak, jadikan 50%. Ya, bekerja sama dengan Tyler. Anda sebaiknya berpikir matang-matang. Jangan buang masa depan Anda demi seorang pengemis. Hanya Tyler Group? Apa Anda pikir Anda bisa menyuap pewaris orang terkaya di negara ini? Sarah. Selain itu, saya sungguh mencintai Blake. Dia bukan pengemis. Dia suamiku. Seseorang dengan statusmu, peduli pada orang tak berarti sepertiku? Apakah itu sepadan? Ya, kau telah menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir. Hari ini, aku akan membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Karena kau begitu baik padaku, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia dan paling bersinar di dunia. Bantu aku menyiapkan hadiah pertunangan. Lakukan sepenuh hati, sekarang juga. Hadiah pertunangan? Dasar pengemis kotor. Hadiah pertunangan apa yang bisa kau siapkan? Tepat sekali. Apa kau mampu membayar hadiah pertunangan seperti itu? Jangan mempermalukan diri dengan datang membawa barang palsu. Nak, keluarga kita tidak punya banyak uang. Apa yang akan kau berikan pada mereka? Tidak apa-apa, Ibu. Semua sudah siap. Tunggu saja. Blake selalu menepati janjinya. Oh, dia menepati janji, ya? Seorang pengemis? Hadiah pertunangan apa yang bisa dia berikan? Jangan bilang itu mangkuk pecah dan sepatu usang. Hahaha. Baiklah, kami akan menunggu di sini. Jika dia tidak bisa memberikan hadiah pertunangan yang layak, maka hari ini kau tidak akan bisa keluar dari pintu itu. Ya ampun, aku pernah melihat patung giok Buddha itu. Itu di Christie tahun lalu, pusat dari koleksi itu. Berlian-berlian itu, masing-masing tak ternilai harganya. Blake, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Hanya beberapa pernak-pernik. Ibu, apakah ibu bahagia dengan menantu perempuan ibu? Ya. Dia cantik dan anggun. Aku sangat puas. Dia benar-benar cantik. Blake beruntung. Semoga segera punya cucu yang gemuk. Lihat apakah kamu suka hadiah-hadiah ini. Jika tidak cukup, aku bisa memberi lebih. Sarah, hadiah-hadiah ini jauh lebih mewah daripada punya kita. Siapa sebenarnya dirimu? Sudah kubilang, aku adalah Raja Naga. Membawakan barang palsu lagi, ya? Kau pikir kau bisa membodohiku dengan segenggam kaca dan batu? Aku sudah pernah melihat semua itu sebelumnya. Silahkan, terus hancurkan. Hancurkan sebanyak yang kamu mau, tapi untuk setiap yang kamu hancurkan, kamu harus membayarku kembali. Ini jelas palsu. Dan kamu mengharap aku membayar? Mimpi kali. Tyler, menurutku ini asli. Apa kamu bodoh? Raja Naga yang perkasa. Memiliki status yang sangat mulia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengemis kotor? Itu karena ketenaran dan kekayaan, harta dan benda, tidak berarti apa-apa bagiku. Daripada terikat oleh hal-hal duniawi,
Aku lebih suka memakai pakaian biasa dan sandal jerami, dan berkelana bebas di bawah langit. Baik. Jadi kamu tidak akan mengakuinya, kan? Aku akan memanggil utusan sekarang. Biarkan dia datang dan membongkarmu. Ya, cepat panggil utusan. Mereka merusak pernikahan, hancurkan mereka. Usir mereka saja, biarkan mereka mati. Halo, utusan? Ya, ini aku. Kapan kamu datang? Oke. Blake, utusan sedang dalam perjalanan, kamu mati. Baiklah. Kalau begitu aku akan tetap di sini dan menunggu. Seorang pria harus membayar kebodohannya sendiri. Kamu selalu berpikir Tyler itu luar biasa. Tapi tahukah kamu bahwa semua yang dia miliki sekarang diberikan olehku? Hah, Tanpa aku, grup Zhao-nya bahkan tidak akan masuk ke perusahaan teratas di kota sungai. Bah, menjijikan. Kamu membantuku? Apa yang membuatmu berhak membantu saya? tepat sekali. Dan kamu menggunakan namaku untuk memperbaiki citramu sendiri. Kamu mengambil pujian atas usaha orang lain, dan mengakuinya sebagai milikmu. Berani sekali kamu. Sekelompok idiot. Dan aku bisa memberitahumu ini, aku tidak hanya bersama Sindikat Naga, aku juga penyembuh ilahi. Ah, Blake, kamu tidak bisa membodohi kami. Penyembuh ilahi dipuja oleh semua orang di sini sebagai dewa. Oh, kamu berani meniru penyembuh ilahi? Hajar dia. Tangkap penipu ini. Siapapun yang menghina penyembuh ilahi pantas mati. Nak, kamu bicara ngawur lagi. Minta maaf pada semua orang sekarang juga. Jika penyembuh ilahi tahu, kita akan dalam masalah besar. Semuanya, berhenti sekarang juga. Apa yang kalian lakukan? Semuanya, mundur. Semua mundur. Kapten Miller, Anda akhirnya kembali. Tangkap orang gila ini sekarang. Saya Kapten Miller, Kepala Keamanan Publik Kota Sungai. Saya tidak menyadari Anda adalah Sarah. Mohon maaf atas kekasaran saya. Mohon maafkan saya, Sarah. Kapten Miller, apakah Anda gila? Kenapa Anda begitu sopan kepada orang jahat ini? Tutup mulut. Ini dikirimkan kepada saya oleh atasan saya. Foto Sarah. Anda benar-benar Sarah. Astaga. Saya benar-benar menyinggung perasaannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sekarang Anda lihat, Anda telah membuat kesalahan besar. Jika Anda ingin tetap hidup, sebaiknya Anda meminta maaf dengan benar. Apa yang Anda takutkan? Saya mendukung Anda, dan saya memiliki sindikat naga di belakang saya. Apa yang kamu katakan? Sindikat naga akan menandatangani kontrak denganmu. Jangan berani-berani berbohong. Jika tidak, aku akan menguncimu. Kapten Miller, kami tidak akan berani bercanda seperti itu. Utusan akan segera tiba. Kamu akan segera tahu. Aku adalah tamu VIP Sindikat Naga. Orang besar, utusan telah tiba. Selamat datang, utusan terhormat. Kalian berdua memang berani. Beraninya kalian tidak berlutut di hadapanku. Tidak perlu berlutut. Utusan, mereka sengaja menghina Sindikat Naga kita. Kamu harus memberi mereka pelajaran. Sindikat naga kita. Siapa kamu? Aku Tyler, Ketua Grup Zhao. Jadi kamu Tyler. Lalu siapa Mia? Utusan, itu aku. Jadi kalian berdua. Kalian berdua sungguh beruntung dari kehidupan sebelumnya. Sindikat Naga secara khusus mengirimku untuk memberikan kontrak 100 miliar dolar kepadamu. Kalian berdua adalah orang-orang yang Raja Naga secara khusus ingin lindungi. Dengan kontrak ini, kalian akan meraih kesuksesan besar. Raja Naga secara khusus ingin melindungi kita. Tentu saja. Atau kau pikir pengaruh Sindikat Naga akan membantu perusahaan kecil di kota sungai sepertimu? Ini perintah langsung dari Raja Naga. Ya ampun, kami sangat terhormat. Yah, apa yang bisa kukatakan? Kami hanya beruntung. Raja Naga menyukai kita. Mulai sekarang, kita berada di dunia yang berbeda dari mereka. Utusan, jika kami diintimidasi, maukah kau membela kami? Apa? Siapa yang berani mengintimidasi orang-orang yang dilindungi Sindikat Naga? Ini dia si imut ini. Dia baru saja memblokir perusahaanku, Zhao Corporation. Utusan, kau harus menegakkan keadilan untukku. Kau berani memblokir orang-orang yang dilindungi Sindikat Naga? Bagaimana seharusnya kau dihukum?
Utusan keluarga Sterling kami tidak berniat melawan sindikat naga. Hanya saja mereka terlalu tak tahu malu. Tak tahu malu? Apa maksudmu? Keduanya. Satu adalah tunangan Blake, dan yang lainnya adalah bosnya. Mereka berselingkuh di belakang Blake. Tidak setia dan tidak loyal. Bagaimana mungkin sindikat naga melindungi orang seperti itu? Tepat. Blake benar-benar setia pada Mia. Dia membiayai sekolahnya dan membantunya mendapatkan pekerjaan. Dan apa yang dia lakukan? Dia selingkuh dengan bosnya, lalu muncul untuk membatalkan pertunangan. Wanita tidak tahu terima kasih seperti itu tidak pantas mendapatkan perlindungan sindikat naga. Omong kosong, apa yang aku dan Tyler miliki adalah cinta sejati. Blake itu hanya seorang sim. Dia tak tahu malu menempel padaku, tak tahu malu. Tepat. Dan pengemis kotor ini bahkan berani menyamar sebagai Raja Naga. Itu adalah kejahatan terbesar. Mengerikan. Beraninya kau menyamar Raja Naga yang terhormat? Bicara. Kamu mau mati bagaimana? Siapa yang berani menyentuhnya hari ini? Itu berarti perang dengan keluarga Sterling. Apa maksudmu? Jadi kau mendeklarasikan perang terhadap sindikat naga? Tepat, tentu. Keluarga Sterling tidak bisa menandingi sindikat naga, tapi kita masih bisa bertarung sampai mati. Dialah yang ingin aku lindungi. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Benar. Baik. Setelah kita selesai menandatangani kontrak, aku akan segera melaporkan ini ke sindikat naga, dan menghapus keluarga Sterling dari peta. Akan kutunjukkan padamu. Apa artinya yang kuat tak boleh tersinggung? Betul, betul, utusan. Segera tanda tangani kontraknya. Setelah ditandatangani, aku akan lega. Seseorang bawakan kontraknya. Tidak usah. Karena moralmu rusak, aku membatalkan kontrak. Benar, batalkan kontrak. Haha, kau pikir bisa begitu saja membatalkannya? Kau kira kau siapa? Jangan bilang kau baru saja mengemis di jalan, dicampakkan olehku, dan sekarang kau sudah gila. Ini tidak mungkin. Utusan khusus, kenapa begitu? Baik. Utusan, apa yang terjadi? Saya baru saja mendapat telepon dari utusan sindikat. Dia berkata, kontraknya dibatalkan. Apa? Apa? Kami tidak bisa tanda tangan? Kenapa begitu? Tidak yakin, tapi utusan khusus berkata itu dari kantor pusat. Mungkinkah dia? Tapi dia jelas hanya seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia Raja Naga, yang bersinar seperti matahari? Aku selesai bermain denganmu. Waktunya menyelesaikan ini. Dalam 1 menit, aku akan menghapus perusahaan Zhao dari dunia bisnis. Cukup. Berapa lama kau akan terus berpura-pura? Apa kau benar-benar berpikir satu telepon dapat membuat grup miliaran dolar milikku runtuh seketika? Mungkin. Kita lihat saja. Tyler, biarkan dia berpura-pura. Jika dia tidak bisa bertahan, aku akan membunuhnya. Tyler, ada apa? Perusahaan diserang dan bangkrut. Semua rekening bank, luar negeri aset semuanya dibekukan. Aku selesai. Itu kau. Benar. Ini aku. Kamu masih tidak percaya aku adalah Raja Naga? Mustahil. Utusan, kamu pasti sudah melihat Raja Naga, kan? Bagaimana mungkin Raja Naga menjadi pengemis seperti dia? Aku hanyalah manajer cabang kota sungai. Aku tidak layak bertemu Raja Naga. Tapi aku dengar Raja Naga selalu memakai topeng naga emas. Dia memakai zirah fisik naga. Setiap kali dia muncul, raungan naga bergema di angkasa. Di langit biru yang cerah, petir segera menyambar. Awan emas muncul di bawah kakinya. Penampakan naga emas muncul di belakangnya. Benar. Aku juga dengar saat Raja Naga muncul, langit berubah warna dan semua binatang bersujud. Benar. Aku dengar kekuatan Raja Naga sudah lama melampaui batas manusia, mencapai level dewa. Orang biasa sama sekali tidak bisa melihatnya. Benar, bukankah begitu? Ya ampun, dia benar-benar Raja Naga. Raja Naga, bagaimana dia bisa jadi pengemis? Hormat kepada Raja Naga. Nak,
kamu benar-benar Raja Naga? Ibu, tolong, jangan berlutut. Kalian semua keluarga, mulai sekarang, jangan pernah berlutut di depanku. Selamat datang, Raja Naga. Kenapa kamu juga berlutut? Ayo, bangun. Chloe, kamu juga tidak perlu berlutut. Kita sudah keluarga, tidak perlu formalitas seperti ini. Blake, kamu luar biasa. Aku tidak pernah menyangka. Kamu benar-benar Raja Naga. Itu luar biasa. Raja Naga. Raja Naga. Aku buta seperti kelelawar. Mohon ampun. Black, tidak, Raja Naga. Demi masa lalu, lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak sengaja. Baru sadar kalau kamu salah, terlambat. Raja Naga, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami benar-benar tidak tahu siapa kamu. Benar, kamu mengintimidasi kami. Tidak bisa memiliki aku, jadi kamu ingin menghancurkan aku. Blake, jika kamu masih suka aku akan kembali denganmu, oke? Tolong jangan ganggu aku. Nikahi kamu? Kamu tidak pantas mendapatkan aku. Tahu malu, kalian berdua sampah, sama saja. Blake, kau tahu, aku tidak punya ayah sejak kecil, aku tidak punya rasa aman. Aku terpaksa melakukan semua ini. Apa maksudmu? Menyalahkan aku? Kau sendiri yang bilang, dia hanya pengemis. Jangan salahkan aku. Omong kosong, kamu yang mendekati aku duluan. Omong kosong. Kamu yang duluan, kamu yang memaksakan diri padaku. Cukup. Kalian berdua tidak berguna. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Orang seperti mereka, tidak setia dan tidak benar, sampah kotor. Hukuman apa yang pantas mereka dapatkan? Menurut hukum naga, mereka akan dilemparkan ke neraka es. Mereka akan menderita mengikis tulang dengan pedang, dan racun dingin melahap hati mereka. Busuk di neraka selamanya. Tidak, tolong aku. Lepaskan aku, tolong, aku mohon. Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa kamu? Berani-beraninya kamu membuat masalah. Kamu mencari mati. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku? Siapa sebenarnya kamu? Berani-beraninya kamu melawan sindikat naga, dan melukai orang kami. Kau kenali ini? Leluhur, token leluhur. Kamu murid langsung sang pendiri. Tuan sejati dari sindikat naga. Sebagai utusan sindikat, kamu mengenali token ini, dan kamu tahu identitasku. Kenapa kamu tidak berlutut? Saya memberi hormat, tuanku. Token leluhur guruku. Bagaimana kamu memilikinya? Nak, panggil aku Victor, murid pertama yang pernah diambil guru kita, akulah itu. 20 tahun lalu, aku bertapa bersama guru kita di Gunung Biru Langit. Itu sebabnya dia meninggalkan sindikat naga dalam pengawasanmu. Sekarang aku kembali, sudah waktunya kamu turun jabatan. Apa katamu? Maksudku, enyahlah. Selain itu, kamu telah menindas putriku. Kamu berutang penjelasan padaku. Putrimu? Kamu Victor? Mia, ayah kembali. Ayah, kamu. Kamu benar-benar ayahku? Ini aku. Dulu, aku meninggalkanmu dan ibumu untuk menjelajahi dunia. Aku bertemu sang pendiri. Dia membawaku ke Gunung Puncak. Dia menyuruhku berkultivasi dalam pengasingan selama 20 tahun untuk menjadi dewa. Sekarang aku kembali. Ayah, apa kau lebih kuat dari Raja Naga? Tentu saja. Aku memegang token leluhur. Aku bahkan bisa menggantikannya dan menjadi Raja Naga. Aku tidak tahu kau sekuat ini. Ah, kau menderita selama ini. Tapi jangan khawatir. Ayah akan menebusnya.
Ayah, berarti kau yang memegang kendali sekarang. Bantu aku mengurus Blake. Tepat. Dia tidak bisa mendapatkan Mia, jadi dia ingin menghancurkannya. Dia tidak hanya menghancurkan pernikahanku dengan Mia, tetapi juga ingin melemparkan kita ke neraka es. Blake, apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Berlutut sekarang, berlutut dan mohon ampun. Aku jelaskan. Aku memegang token leluhur, pangkatku di atasmu, tapi kau menggertak putriku, bukankah kau harus bertanggung jawab? Kau hanya melihatku menggertaknya, tapi tahukah kau kenapa aku menggertaknya? Kenapa? Kau meninggalkan rumah selama 20 tahun. Mereka saling bergantung, mereka miskin, keluargaku membantu mereka bayar sewa, membelikan mereka beras dan tepung. Biaya kuliahnya juga aku peroleh dari kerja paruh waktu. Setelah aku mewarisi tahta Sindikat Naga, aku dengar dia kesulitan di pekerjaan. Jadi aku beri grup Tyler kesepakatan $10 miliar. Tapi dia berselingkuh dengan Tyler di belakangku. Dan dia mempermalukanku di depan umum, mengejekku, memanggilku pengemis. Katakan, bukankah aku harus mengajarinya sopan santun? Mia, benarkah yang dia katakan? Ayah, jangan dengar omong kosongnya. Aku lakukan demi kehormatan keluarga Victor. Dia terus menggangguku, tidak tahu malu. Siapa dia kira dirinya? Dia tidak berguna, berakhir jadi pengemis, dan menyalahkanku. Dengan sikap seperti itu, pantas dia menikahiku. Kau dengar itu? Kaulah yang tidak berguna, dan kau menyalahkan wanita, tidak punya malu, kau tidak punya visi sama sekali. Aku tidak punya visi. Jika aku tidak punya visi, kau tidak akan berdiri di sini bicara padaku. Beraninya kau, sekarang, dengan otoritas token leluhur, aku mencopotmu dari posisi Sindikat Naga. Dicopot dari semua gelar. Tidak menyangka, kan? Blake, ayahku jauh lebih kuat. Silakan, terus saja sombong. Meskipun kau dari Sindikat Naga, terus kenapa Victor masih bisa menghancurkanmu? Dia tidak bisa. Siapa dia pikir dirinya? Beranikah kau menentang token leluhur? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan token leluhur, kau bisa memerintah seluruh dunia? Guru berkata, entah itu Sindikat Naga, atau apapun di dunia ini, semua harus mengikuti jalan yang benar. Meskipun kau memegang token leluhur, kau menggunakan trik tercela. Kau biarkan putrimu menjadi pengkhianat. Kau menindas yang tak bersalah. Aku harus menegakkan keadilan demi jalan yang benar di dunia. Kau masih punya kesempatan sekarang. Kirim putrimu ke neraka dingin ekstrem. Jika tidak, kau tidak akan suka konsekuensinya. Berani sekali kau berani menentang token leluhur? Pengawal. Siap, dia menentang token leluhur. Tangkap dia, bunuh dia, kirim dia ke neraka dingin ekstrem. Berani sekali kau? Siapa yang berani menyentuh suamiku? Siapa yang berani menyentuh Blake? Itu berarti menyatakan perang terhadap seluruh keluarga Sterling. Keluarga Sterling, yang biasa saja berani menantang kami, melawan Sindikat Naga, mencari mati? Tidak, Victor. Tapi kami sudah merawatnya selama 20 tahun. Tanpa kami, dia tidak akan sampai sejauh ini. Kau tidak bisa mengabaikan kebaikan kami. Lalu, aku punya kekuasaan dan pengaruh. Aku lakukan sesukaku. Mau berdebat denganku? Kau pikir aku akan dengar? Tepat sekali, ayah. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tapi Evelyn, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kau masih memilikinya, ya? Bagaimana kau bisa berkata begitu? Berhenti berpura-pura suci. Jika kau tidur denganku, akan kulepaskan anakmu, atau akan kubuat dia mati di depan matamu. Kata-kata tak tahu malu, dan kau berani mengatakannya? Victor, pikiranmu sudah rusak. Kau penuh dosa. Hari ini, aku harus membersihkan rumah untuk guru. Hahaha. Kau, Evelyn, melihat kau masih memilikinya, aku bersedia memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa menerimanya. Anakmu hari ini tak tertolong. Penjaga, tangkap mereka. Aduh, sakit, tanganku, badanku. Ini sungguh metode ilahi. Ini racun, kau pengecut tercela, beraninya kau pakai racun? Untuk menghadapi pengecut tercela, kau harus pakai trik tercela. Guru tak pernah mengajar teknik meracuni. Bagaimana kau belajar itu? Bagaimana aku belajar? Itu cerita lain. Persetan, cepat bicara. Sebenarnya, aku punya banyak identitas. Pengemis, petani, pedagang, pengawal, pembunuh, raja naga, tapi itu bukan yang terkuat.
Aku punya identitas yang lebih kuat. Penyembuh ilahi. Penyembuh ilahi, yang dipuja oleh konglomerat global teratas dan para pemimpin negara sebagai dewa. Mereka bilang, penyembuh ilahi bisa menghidupkan kembali orang mati, dan bahkan pemimpin negara besar, saat melihatnya, bersujud hormat. Benar. Akulah dia. Di dunia ini, bahkan orang terkaya pun bisa sakit. Dan aku, dengan kemampuanku yang luar biasa dalam menyelamatkan jiwa, mengobati penyakit mereka, meringankan rasa sakit mereka, dan bahkan memperpanjang hidup mereka. Orang paling berkuasa di dunia memujaku sebagai dewa, bukan karena aku kuat, tetapi karena aku memberi, aku melimpahkan. Hanya karena kau bilang kau, penyembuh ilahi, lalu kau, penyembuh ilahi sudah berusia lebih dari 100 tahun, dengan kekuatan ilahi, kau baru berusia 20-an. Kau berandal, apa yang membuatmu merasa pantas? Tepat sekali. Bagaimana mungkin, penyembuh ilahi menjadi pengemis? Kau berbohong besar. Kau ingin menggunakan nama, penyembuh ilahi untuk mengacaukan ayahku dan lolos dari hukuman. Mimpi kau. Kau dengar itu? Kau benar-benar palsu. Mencoba menggunakan trik kotor seperti itu untuk mengelabui mimpi kau. Begitu? Kalau begitu, aku akan menunjukkan wujud asli penyembuh ilahi. Lihat ini. Ya Tuhan, itu benar-benar penyembuh ilahi. Itu dia, penyembuh ilahi yang merawat putriku. Dia persis seperti ini. Aku akan mengenalinya dimanapun. Penyembuh ilahi telah muncul. Kita buta seperti kelelawar. Semua yang telah diselamatkan oleh penyembuh ilahi. Apakah ini wajah yang kalian lihat? Ya, penyembuh ilahi. Hanya karena kamu memakai pakaian dan masker, kamu pikir bisa dianggap sebagai penyembuh ilahi? Itu hanya membodohi orang kampung. Keras kepala sampai akhir. Semua orang bilang, penyembuh ilahi memiliki keterampilan medis ilahi dan seni bela diri tertinggi. Tapi itu hanya legenda. Apa sebenarnya kebenarannya? Melihat adalah percaya. Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu, dan lihat apakah kamu bisa menghadapinya. Trik murahan. Blake, apa yang kau lakukan pada ayahku? Karma akan menghantuimu. Tidak, akulah yang akan menghukummu. Aku menghancurkan kultivasinya. Dia akan menjadi idiot seumur hidup. Dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Selamatkan ayahku sekarang. Jika terjadi apa-apa padanya, aku belum selesai denganmu. Belum selesai denganku? Kau pikir kau siapa? Sejak kau menjadi pengkhianat dan dengan sukarela jatuh ke dalam kehancuran, nasibmu sudah ditentukan. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Tidak ada masa depan lagi. Kau bisa saja tetap jujur pada dirimu sendiri. Maka kau akan menjadi istri mulia Raja Naga, istri penyembuh ilahi. Tapi kau memilih menjadi anjing, membuat dirimu menjadi bahan tertawaan. Blake, kau menyakiti ayahku, menghancurkan hidupku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau telah melakukan kejahatan tak terhitung. Kau bodoh keras kepala, sepertinya aku perlu memberimu pelajaran. Kau tidak akan pernah menyadari kesalahanmu. Tahukah kau arti dari tangan-tangan ini? Ini tangan kiri, disebut juga tangan hukuman. Ahli dalam racun dan mantra, yang bisa membuat hidup lebih buruk dari kematian. Ini tangan kanan, disebut juga tangan penyelamat. Ia ahli dalam menyelamatkan dan melindungi nyawa, karena kau bodoh keras kepala. Lebih baik menjadi idiot, yang lebih aman bagi dunia. Mia. Dan untuk Mia. Kirim mereka bertiga ke neraka dingin ekstrem. Seumur hidup mereka, mereka akan menderita selamanya. Blake, kau benar-benar Raja Naga dan juga penyembuh ilahi. Ya, kau lihat semuanya. Masih tidak percaya? Percaya? Aku terlalu bersemangat. Rasanya tidak nyata. Kamu sangat beruntung, Sarah. Blake luar biasa. Pasti kau akan menemukan kebahagiaan. Aku berharap bisa menemukan suami yang lebih baik dari Blake. Tapi sekarang aku tak bisa menemukan yang seperti itu. Itu mudah. Kami punya banyak elit sindikat. Aku akan memperkenalkanmu. Sungguh, aku akan menunggu. Kalau begitu, putra dan menantu perempuan, ibu sangat senang. Ibu berharap kalian segera memberi ibu cucu yang gemuk. Ayo pulang dan bersiap.